Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azria Fiani dari kelompok 12 sebagai pemateri pertama yang akan membawakan tentang motivasi dan kepemimpinan. Langsung saja. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini berasal dari kata motif yang berarti adalah dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Nah, ada beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Wiener tahun 1990, yaitu motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu menurut Uno tahun 2007, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak. Sargent dikutip oleh Howard tahun 1999 mengatakan bahwa motivasi merupakan dampak dari interaksi seseorang dengan situasi yang dihadapinya. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga, atau daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu. Nah, baik disadari maupun tidak disadari. Ini menurut Mahmoud tahun 2003. Yang selanjutnya yaitu motivasi seseorang dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri dan dari lingkungan ekstrinsik. Ini menurut Elliot et al. Tahun 2007 dan Sue Howard tahun 1999. Nah, yang terakhir yaitu motivasi intrinsik bermakna sebagai keinginan diri sendiri untuk bertindak tanpa adanya rangsangan dari luar. Nah, motivasi intrinsik akan lebih menguntungkan dan memberikan keajegan dalam belajar. Nah, motivasi ekstrinsik dijabarkan sebagai motivasi yang datang dari luar individu dan tidak dapat dikendalikan oleh individu tersebut. Nah, mencontohkannya dengan nilai hadiah dan atau penghargaan yang digunakan untuk merangsang motivasi seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu masuk kepada jenis-jenis motivasi. Seperti yang tadi, jenis-jenis motivasi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, yang motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Nah, sama dengan menurut Uno tadi, diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat. Nah, dengan adanya hasrat dan minat ini, makanya kita termotivasi agar melakukan ini dengan tujuan ini itu. Nah, orang tuh pasti kan mempunyai rasa malas ini itu. Nah, untuk memotivasi dirinya sendiri ketika seseorang ingin mencapai goalsnya atau impiannya gitu, itu kan otomatis pasti menggunakan caranya sendiri. Nah, misalnya, oh, aku pasti bisa nih, aku melakukan ini demi itu, demi orang tua dan sebagainya. Nah, kan itu memotivasi diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sendiri adalah motivasi yang berasal dari luar. Misalnya pemberian pujian, pemberian nilai, sampai pada pemberian hadiah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong motivasional. Nah,
Pasti kita tahu semua kan, motivasi entah itu dari motivator yang handal di bidangnya, praktisi di bidangnya, orang terdekat, keluarga, itu kan bisa memberikan motivasi atau dorongan. Intinya orang yang berpengaruh gitulah ya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai organisasi. Nah, cara alamiah untuk mempelajari kepemimpinan ini adalah melakukannya dalam kerja. Nah, dengan praktek seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Nah, dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi. Nah, kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting. Misalnya nih, berkarisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Nah, dan memang apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Soekarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya, kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nafilatul Mufafroha, pemateri kedua dari kelompok 12. Di sini kelompok 12 kebagian materi tentang motivasi dan kepemimpinan. Dan penjelasan dari motivasi itu sendiri sudah dijelaskan tadi oleh pemateri pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak hanya memahami pengertian kepemimpinan, kita juga perlu untuk mengetahui tujuan dari kepemimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi yang pertama, untuk mencapai suatu tujuan, fungsi pertama dari pengertian leadership adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Jadi bagaimana pemimpin dan kepemimpinannya sangat memengaruhi apakah tujuan perusahaan dapat tercapai atau tidak. Yang kedua, memotivasi orang lain. Untuk memotivasi orang lain atau mempertahankan dan meningkatkan motivasi dalam diri mereka, bukan hanya untuk mewujudkan tujuan perusahaan, namun juga memotivasi orang-orang yang berkaitan dengan organisasi dan perusahaan. Artinya, pemimpin harus bisa mendorong pengikut atau bawahan untuk terus termotivasi agar tujuan itu bisa tercapai. Gaya dan tipe kepemimpinan. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dan orang lain. Gaya atau style hidup ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya, sehingga muncullah beberapa tipe kepemimpinan. Jadi di sini saya akan menyebutkan 4 saja beberapa tipe dari kepemimpinan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis ini adalah gaya kepemimpinan di mana memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Biasanya ia sangat dominan dalam melakukan pengambilan keputusan, baik berupa kebijakan, peraturan, prosedur yang berasal dari idenya sendiri. Biasanya ia akan lebih membatasi inisiatif dan ide dari anggotanya. Pemimpin yang otoriter ini umumnya tidak
akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung menjalin komunikasi satu arah, yaitu dari atas atau pemimpin ke bawah atau anggota. Gaya kepemimpinan otokratis ini biasanya digunakan dalam akademi kemiliteran dan kepolisian. Kalau menurut kita lah dulu, kepemimpinan otokratis ini kayak anggaplah mengedepankan egonya sendiri, seperti itu. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Pada gaya kepemimpinan birokrasi ini biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi di mana setiap kegiatan dilakukan secara rutin. Artinya tidak ada inovasi dalam kegiatan perusahaan dan setiap anggota memiliki tanggung jawab rutin setiap harinya. Biasanya, gaya kepemimpinan ini terjadi dalam perusahaan dengan sistem dan prosedur yang sudah diatur sebelumnya dan sudah terbentuk sejak lama. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif ini adalah gaya kepemimpinan di mana komunikasi terjadi dua arah, yaitu dari arah kepemimpinan dan dari arah anggota. Gaya kepemimpinan ini biasanya melibatkan anggotanya dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengambil sebuah keputusan. Pemimpin memberikan kesempatan dan ruang untuk anggotanya untuk dapat menyampaikan ide dan gagasannya dan berpartisipasi dalam suatu keputusan untuk kebaikan perusahaan. Dan perlu rasa sifat saling percaya dan menghargai dalam organisasi. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini biasanya disebut dengan laissez-faire, yaitu gaya memimpin di mana atasan atau pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dengan menggunakan cara mereka masing-masing. Meskipun dalam suatu organisasi terdapat pemimpin, seorang pemimpin akan membiarkan keputusan dibuat oleh siapapun dalam organisasi. Namun, gaya kepemimpinan ini akan menjadi tidak efektif jika pemimpin dan anggota tidak cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan ini cepat membaik. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Firdiansyah Dwi Julianto sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan pembahasan yang sudah tadi dibahas oleh pemateri kedua. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang sifat-sifat seorang pemimpin. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materinya. Dalam berbagai organisasi, baik itu organisasi kepemerintahan atau organisasi non-kepemerintahan, tentunya mempunyai seorang pemimpin yang punya berbagai sifat-sifat kepemimpinan dalam kepemimpinannya sesuai dengan organisasi yang dia kelola. Dalam hal ini terdapat beberapa sifat-sifat seorang pemimpin yang baik, antara lain, yang pertama, memiliki sifat jujur. Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Setiap perkataan yang keluar dari seorang pemimpin sudah pasti benar dan Anda dapat mempertanggungjawabkannya. Sifat ini juga yang menjadi kunci penting dalam mengembangkan sebuah bisnis. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, berarti Anda juga harus bisa berkomunikasi dengan baik ke seluruh karyawan, bahkan ke pihak eksternal perusahaan. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karyawan mampu
karyawan maupun pihak lain akan lebih mudah mengerti apa yang ingin Anda sampaikan dan apa yang ingin Anda lakukan. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman atau ya biasa disebut berbeda pandangan. Yang ketiga, bersikap adil. Dengan bersikap adil berarti Anda tidak boleh membeda-bedakan karyawan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, yang bisa menyebabkan kehancuran dalam sebuah tim. Jadi pemimpin yang adil akan lebih tahu pekerjaan apa yang akan pantas diberikan oleh karyawan-karyawannya dan berapa gaji yang pantas diterima oleh karyawannya. Tentunya sesuai dengan kerja keras karyawan tersebut. Dengan memiliki sikap ini, karyawan akan lebih menghormati Anda sebagai pemimpin dan Anda akan lebih disukai oleh karyawan. Yang keempat, bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki tanggung jawab. Bahkan ketika ada seorang karyawan yang tidak bekerja dengan maksimal, karyawan lain dan pemimpin turut serta ambil bagian untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, tentunya kita atau Anda harus belajar untuk tidak mencari kambing hitam. Dalam sebuah perusahaan, kesalahan satu bagian adalah tanggung jawab bersama, karena tiap bagian tentunya memiliki hubungan dengan bagian lain. Melempar kesalahan pada karyawan dan tidak mencarikan jalan keluar bukan contoh seorang pemimpin yang baik. 5. Membangun tim dengan baik. Memiliki tim yang baik dan solid bukan hanya membuat karyawan nyaman, tetapi juga dapat membantu Anda mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa membangun tim dengan baik dan solid. Untuk membangun tim yang solid, Anda harus membangun kekompakan dalam sebuah tim. Mulailah dengan mengobrol sesuatu yang menarik, misalnya tentang film, musik, entah hal-hal lain yang bersifat dasar, yang tentunya bisa diobrolkan secara ringan dengan karyawan-karyawan Anda. Dengan makan bersama atau kegiatan lain yang dapat mendekatkan diri Anda kepada karyawan-karyawan Anda. Yang keenam, percaya diri. Kepercayaan terlalu tinggi memang tidak bagus, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali juga tidak diperbolehkan. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri dapat membantu para karyawan untuk tetap melihat positif ke depan. Dengan sikap percaya diri yang dimiliki seorang pemimpin akan membuat karyawan tetap yakin bahwa masalah seperti apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Yang ketujuh, pemimpin harus bisa memahami kondisi. Artinya menjadi seorang leader berarti Anda harus mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi dengan baik, mulai dari konsep, kelebihan, dan kekurangan bisnis hingga kondisi masing-masing karyawan yang Anda miliki. Mohon maaf karena rame di luar. Kita lanjutkan. Dengan begitu, dengan memahami kondisi, Anda dapat lebih mudah membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mengetahui apa saja risiko yang bisa diterima perusahaan dengan solusi yang Anda berikan. Yang kedelapan, yaitu memiliki selera humor. Tentunya ini tidak diwajibkan, tapi jika ingin menjadi pemimpin yang benar-benar disukai, tentunya hal ini juga akan penting. Karena dengan menyelipkan sedikit candaan ketika sedang berbicara dengan karyawan untuk menciptakan suasana yang lebih ringan tentunya. Dan apalagi jika Anda tahu bahwa pekerjaan di kantor menuntut kita untuk selalu fokus dan serius dalam mengerjakan setiap tugas. Akan tetapi bukan berarti Anda harus menghilangkan selera humor. Pemimpin yang baik tahu kapan harus serius dan kapan untuk mendinginkan kondisi atau suasana dengan lelucon yang bagus. Yang 9, bersikap kreatif. Tidak semua perusahaan akan berjalan lancar-lancar saja. Sebuah perusahaan dapat saja suatu saat mengalami kebuntuan. Jika kebuntuan ini terus dibiarkan, maka dapat menghambat tujuan perusahaan. Peran seorang pemimpin akan kembali diuji untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Dan tentunya dibutuhkan ide kreatif untuk hal itu. Seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang tepat dengan cepat. Apabila keputusan yang diambil sudah tepat dan cepat, karyawan pasti akan merasa kagum dan merasa senang dengan kepemimpinan Anda. Jika seorang pemimpin tidak memiliki ide kreatif, perusahaan yang dijalankan pasti akan mengalami hambatan. Yang terakhir yaitu
seorang pemimpin bisa memanajemen waktu atau mempunyai manajemen waktu yang baik. Menjadi leader atau pemimpin berarti Anda siap menerima tugas yang lebih besar. Bukan hanya melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tentunya oleh karena itu Anda harus bisa mengelola waktu sebaik-baiknya untuk diri sendiri maupun bisnis Anda. Dengan tidak memiliki manajemen waktu yang baik, mungkin saja seluruh pekerjaan Anda akan berantakan dan seluruh tenggat waktu yang telah ditentukan akan mundur. Nah, itu adalah 10 sifat-sifat seorang pemimpin yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.